Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sebat agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. 7 bayangan kaki yang menutupi langit dan matahari hampir menutupi seluruh ruang di sini. Jejak kaki yang besar itu nampak seperti jatuh dari langit. Di tengah suara gemuruh yang memekakan telinga, kekuatan mengerikan menyapu alam keabadian. Pria jelek itu melihat dunia yang penuh kebingungan ini. Getaran hebat pun dimulai saat langkah ketujuh milik Xiaoyan jatuh. Ruangan ini tiba-tiba menjadi seperti cermin pecah dan hancur berantakan. Terjadi sebuah ledakan yang mengejutkan. Pria jelek itu merasakan kebingungan sehingga menghancurkan pikirannya sendiri. Dia berkata bahwa sebenarnya Xiaoyan mempunyai kekuatan yang tidak biasa. Pria jelek itu tersenyum, itu sebenarnya ada dalam gerakannya, terlihat sangat menawan. Setelah langkah ketujuh untuk menerobos alam ilahi abadi, sosok Xiaoyan tidak berhenti mengeluarkan kemampuannya. Ia tiba-tiba mengangkat tangannya ke sebuah ruangan kosong. Cahaya keemasan kemudian menyapu ke seluruh ruangan. Cahaya cemerlang itu terkondensasi menjadi jari raksasa yang besar dan menakutkan dibandingkan dengan penggunaan jari yang sebelumnya, itu jauh lebih kuat. Itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Saat ini, seluruh dunia sedang berguncang. Suara ledakan menyapu dengan liar, kemudian raksasa setinggi 100.000 kaki yang ditransformasikan oleh Xiaoyan, bahkan menutupi langit dan matahari. Ketinggian itu seolah sudah berada di atas awan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku melihat raksasa sebesar itu. Pergi dan lihatlah, tubuhnya sangat besar. Saya khawatir, itu adalah klan dewa asli legendaris yang telah punah. Saya tidak menyangka itu akan muncul di sini. Sosok Xiaoyan terlalu menarik perhatian karena memang terlalu besar. Hal ini menyebabkan pupil semua orang yang dilihatnya mengecil secara tiba-tiba. Ditambah lagi jari pembunuh bintang emas yang bersiul di udara itu, bahkan lebih mengejutkan lagi. Zhonggu dan orang lain yang paling dekat sudah menjadi pucat dan mundur dengan cepat. Dia menerobos kekuatan yang luar biasa, gumam Yongdong. Tapi saat ini, bintang di antara alisnya sangat redup. Kemudian, bintang 9 turun menjadi 4 bintang sekarang. Bukan hanya kekuatannya saja yang turun, darah serta umurnya pun kemungkinan juga tidak akan panjang lagi. Hal ini membuat Yongdong terlihat lemah saat ini. Yang membuat pupil mata Yongdong semakin mengecil adalah ratusan ribu mayat yang menutupi langit dan matahari, jelas di luar dugaannya. Tapi jari raksasa emas itu terlihat sangat ganas. Di bawah tatapan banyak mata, tiba-tiba seberkas cahaya memancar keluar. Cahaya putih menembus seluruh jari Su Xingzi dan membuat Su Xingzi langsung meledak. Bagaimana mungkin ia masih kuat? Xiaoyan memandang dirinya sendiri dan jelas merasakan jari yang begitu kuat. Namun ia masih rentan terhadap serangan lawan. Untuk sementara, Xiaoyan tidak tahu bahwa tubuh dewa aslinya yang super raksasa tidak sekuat yang dia bayangkan. Apakah pria jelek di depanku itu terlalu kuat? Apa maksudnya? Sekarang gunakan semuanya kekuatanmu. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, Anda tidak akan punya kesempatan lagi. Pria jelek itu malah berkata sambil bercanda. Tidak diragukan lagi, dia dengan panik menarik kebencian Xiaoyan padanya. Dia menyelamatkan Xiaoyan dari keracunan. Bahkan mungkin untuk membunuh Xiaoyan, dia menunggu Xiaoyan menerobos ke dewa asli alam leluhur. Tapi dia tidak melakukan itu. Lebih mirip kucing yang menangkap tikus, tidak memakan atau membunuhnya. Untuk pertama kali, sebaliknya mereka bermain-main seperti mainan. Hingga dicabut nyawanya di tengah permainan. Ejekan yang menyentuh perasaan ini, Xiaoyan diumpamakan menjadi sebagai tikus yang digoda. Hanya ada satu nafas di hatiku, itu akan meledak kapan saja, tapi dia tidak bisa melakukan itu. Anda harus tetap tenang menghadapi situasi ini. Kamu benar-benar dewa asli yang super raksasa. Itu tidaklah buruk, mengapa kamu tidak menggunakan warisan yang kuberikan padamu? Setelah membuka tubuh fantasi emas, keterampilan bertarung yang Anda lakukan akan mengandung kekuatan aturan. Warna emas gelap mengalir di bawah kulit Xiaoyan. Dia tiba-tiba memperlihatkan tubuh hantu emasnya.
Seluruh tubuhnya yang panjangnya 100.000 kaki bersinar dengan cahaya keemasan. Itu luar biasa, saya pernah menerobos ke alam dewa kuno, namun tubuh fisik, saya tidak pernah mencapai 100.000 kaki. Anda baru saja menerobos alam leluhur untuk memiliki tubuh fisik seperti itu. Jin Huanchen menghela nafas tanpa henti saat ini. Dia merasakan semakin banyak warisan yang diperoleh oleh Xiaoyan, itu hanyalah sebuah berkah yang telah saya kembangkan dalam masa kehidupan. 82 pukulan para dewa, kemudian langkah ketujuh, juga mengejutkan. Karena orang jelek itu berkata demikian, Xiaoyan tidak perlu menahan apapun yang mengejutkannya. Mereka menembak terus-menerus menampilkan keterampilan bertarung paling kuat. Suara gemuruh bergema di seluruh ruang sekitarnya. Ruangan yang dipenuhi cahaya keemasan dengan jumlah angka sebesar itu ternyata sangat fleksibel. Di antara kilatan cahaya tubuh fisik Xiaoyan juga berubah antara 100.000 kaki dan 100 kaki. Menghadapi serangan seperti itu, pria jelek itu masih terlihat tidak tergesa-gesa. Dia terlihat tenang dan hanya mengangkat tangannya lalu melambai. Keterampilan bertarung pun ditampilkan. Mereka semua mampu menetralisir serangan Xiaoyan. Itu lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi kamu masih terlalu lemah, pria jelek itu selesai berbicara. Tempelkan saja telapak tanganmu ke depan. Dia tiba-tiba meraih Xiaoyan yang melintasi kehampaan. Sepertinya seberapa besar Xiaoyan tumbuh, kekuatannya dapat menyelimuti sepenuhnya. Saya melihat tubuh Xiaoyan terbentur daging dan darahnya. Pria jelek itu segera mendaratkan telapak tangan lainnya. Telapak tangan raksasa berwarna hitam. Dia menepuk dada Xiaoyan. Sosok Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Saya hanya bisa mendengar suara retakan tulang yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya. Suara gemilangnya seperti gunung yang pecah berkeping-keping. Suara menderu, kemudian sebuah lubang besar meledak di dadanya. Pada saat berikutnya, 100.000 mayat tidak dapat menahan serangan lawan dewa fantasi emas. Apakah kamu masih ingat keterampilan bertarung yang lebih kuat dari ini? Orang ini sangat kuat. Jika tidak, klan ini akan musnah di sini. Itu adalah keterampilan bertarung yang lebih kuat. Aku hanya memiliki sedikit penyesalan, memiliki memori yang terbatas. Di mana Anda bisa mengingat keterampilan bertarungnya? Suara pahit Jin Huanchen langsung terdengar di telinga Xiaoyan. Rasa sakit fisiknya tidak cukup untuk membuatnya bisa mati. Tapi itu adalah siksaan bagi Xiaoyan. Saya tidak kenal orang ini, meskipun dia bilang dia datang untuk membunuhku, tapi kenapa dia begitu ragu-ragu? Bisakah dia punya tujuan lain sampai sekarang? Xiaoyan sebenarnya tidak panik, hanya dengan tetap tenang, dia bisa menghadapi masalah yang ada. Penampilan orang ini terlalu aneh. Tidak seperti Wan Ji sebelumnya. Kalau bukan karena klan Qini, maka orang ini telah menjengkelkan dan mempermainkannya. Pasti ada tujuan yang lebih dalam, dia bisa membunuhku. Tapi saya memohon agar jangan membunuh dan biarkan aku menerobos itu. Berarti orang ini sama sekali tidak di sini untuk membunuhku. Xiaoyan segera mengingat semua yang terjadi setelah dia memasuki tempat ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat beberapa kata yang diucapkan Tuan Yuyan. Gunakan segala cara untuk mendapatkannya dan dia akan menderita kerugian dari Xiaoyan. Mungkinkah dia masih ingin menggunakan kecantikan untuk menyelamatkan sang pahlawan? Xiaoyan tiba-tiba memikirkan hal ini di benaknya. Kalau tidak, cara orang jelek itu akan terlalu tidak masuk akal. Xiaoyan yang tingginya 100.000 kaki saat ini bukanlah batasnya. Bintang berkelap-kelip di mata. Kali ini, dia diberi banyak berkah dan biarkan tubuh fisik dewa aslinya naik ke tingkat yang menakutkan. Dewa asli alam leluhur hanya dapat memiliki satu bintang di matanya. Xiaoyan adalah bintang ganda. Tianlin bahkan berkata, bintang ganda adalah jalan yang tak terkalahkan sekarang. Xiaoyan masih belum memahami kekuatan bintang kembar tersebut. Sekarang dia belum meledak sepenuhnya, karena aku sudah berpikir apa tujuan jelek di matanya. Sambil berpikir, Xiaoyan sudah mempunyai beberapa jawaban di benaknya. Jika benar seperti dugaan Xiaoyan sebelumnya, pria jelek di depannya memaksa Xiaoyan untuk meminta bantuan. Dia pun berkata, mintalah bantuan Yuan untuk memukuli Xiaoyan sampai dia setengah mati. Yuan datang untuk menyelamatkannya.
Memang benar melihat pria jelek di depanku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan memikirkan Yuyan. Tapi musuh seperti ini muncul entah dari mana. Tidak ada plot dan perilaku yang dapat dikenali. Xiaoyan benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apapun. Pertempuran ini untuk Xiaoyan adalah sebuah ujian. Hal ini juga dapat dilakukan dalam pertempuran ini. Sekarang buktikan batasan kemampuan Anda sendiri. Batasan dewa asli super raksasa ini, dia tidak tahu seberapa tinggi dia bisa mengangkat tubuhnya. Lalu apa fungsi spesifik bintang kembar pada mata ini? Semua membutuhkan waktu untuk Xiaoyan memahaminya dengan jelas. Sekarang, Anda dapat menemukan jawabannya dalam pertempuran ini. Xiaoyan tidak bertanya pada pria jelek di depannya. Meski tidak yakin, Xiaoyan tiba-tiba menyadarinya, saat ini saya tidak ingin terlalu khawatir. Lebih baik, kita bertarung dengan seluruh kekuatanmu saja dan gunakan kekuatan Anda hingga semaksimal yang kamu bisa. Efek bintang kembar pada mata ini, tahukah? Kamu, Xiaoyan bertanya pada Jin Huansen. Kata ini salah satu di antara pertanyaan yang menyerang pria jelek itu lagi. Jika Anda benar-benar mendorong hingga ia mengeluarkan kekuatan maksimalnya, Xiaoyan memiliki kekuatan kartu truf yang mengerikan. Ada dua makhluk lain yang belum pernah dimunculkan olehnya. Saya hanya tidak tahu apa kekuatannya itu lebih penting. Tidak yakin apakah kami bisa mengeluarkannya. Bagaimanapun setiap orang memiliki temperamen yang sangat berbeda. Kita tidak dapat membuat penilaian terhadap orang lain. Bintang kembar di matamu, apakah Anda masih memiliki bakat seperti itu? Bintang di mata itu adalah tanda terobosan menuju alam leluhur dewa asli bintang 9. Ini berisi kekuatan dewa asli milikmu. Adapun orang dengan bintang ganda di tubuhnya, dia seharusnya memiliki dua kemampuan yang berbeda. Suara Jin Huansen keluar. Xiaoyan sedikit ragu. Tapi dewa fantasi ini membuat awalnya Xiaoyan tidak terbiasa. Tapi sekarang sepertinya itu mampu memberi banyak bantuan pada Xiaoyan. Setidaknya itu akan memungkinkan Xiaoyan dengan cepat memahami klan dewa asli dan kekuatan yang dia miliki sekarang. Sayangnya sekarang hanya tinggal sisa-sisa dewa fantasi emas. Ingatan saya sangat pelupa, sehingga saya bahkan tidak dapat mengingat banyak hal, kemampuan, lalu kemampuan apa yang aku punya. Ini membuat Xiaoyan merasa penasaran. Dua tanda bintang emas bersinar terdapat di matanya. Seolah-olah itu adalah simbol kekuatannya. Mata Xiaoyan terbuka dan tertutup. Bintang kembar mulai bersinar. Saat berikutnya, Xiaoyan hanya merasa bahwa dirinya telah menjadi seperti sebuah dunia yang luas. Dengan tepat, itu berubah menjadi dunia yang sangat besar. Ini adalah sebuah kekuatan simbiosis. Saat Xiaoyan menggunakan bintang kembar di matanya, seruan Jin Huansen terdengar di telinga Xiaoyan. Dia mengucapkan sebuah kata yang membingungkan Xiaoyan. Kekuatan simbiosis, meski pada awalnya saya sedikit bingung, namun dalam perasaan, saat ini, Xiaoyan dengan cepat memahami arti kata ini. Simbiosis maksudnya saat ini, Mitian Daji dan Xiaoyan bergabung menjadi satu. Dan kekuatannya dapat digunakan oleh Xiaoyan. Dewa asli awalnya mengambil kekuatan bintang sebagai sumber budidaya dan kemampuan ini. Ini untuk memaksa alam besar Mitian terhubung dengan garis hidup Xiaoyan. Artinya Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan dunia untuk keuntungannya. Jika begitu, maka tubuh fisik ini bisa menjadi lebih kuat lagi. Ledakan di tubuh Xiaoyan terjadi lagi. Dalam kabut darah emas, kerangka yang lebih besar muncul dalam sekejap. Tubuh setinggi 200.000 kaki muncul. Saat ini, Xiaoyan hanya merasa ada kekuatan tak berujung yang datang darinya. Ini bukanlah kekuatan di dalam tubuhnya sendiri, sebaliknya ia memperlihatkan kekuatan simbiosis bintang di matanya. Dan ini hanyalah salah satu miliknya. Dunia yang luas sebenarnya mengandung kekuatan yang begitu dan agung. Luasnya puluhan kali lebih besar dari uang di dunia biasa. Akhirnya pada saat ini, ekspresi pria jelek itu menjadi sedikit membeku. Mungkin dia tidak memikirkannya, dia mampu memaksa Xiaoyan sampai ke titik ini dan kekuatan Xiaoyan melebihi imajinasinya. Tentu yang dapat mendukung Xiaoyan adalah kekuatan abnormal. Ruang yang terdapat di dunia besar ini, simbiosisnya adalah Xiaoyan meminjam kekuatan Jikong bergabung dalam pertarungan.
Sosok yang terlihat pada ciptaan terakhir yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Tianlin, besarannya tidak dapat diukur, 100.000 kaki adalah tingkat yang dapat dicapai oleh dewa asli bintang 9. Tubuh Tianlin meski tidak bisa dipadatkan seluruhnya, tapi itu juga sangat menakutkan. Sekarang Xiaoyan lebih kuat dari Tianlin. Digambarkan bukan hanya dewa asli alam leluhur, dan dia juga memiliki bintang kembar di matanya. Saya tidak menyangka itu menjadi kekuatan simbiosis. Kemampuan seperti itu juga jarang terjadi dibandingkan dengan tubuh dewa asli super raksasa. Kemampuan ini sangat cocok. Ini benar-benar membuat saya penasaran dengan kemampuannya yang lain. Sayang sekali, klan dewa yang asli telah dimusnahkan. Jika orang kuat seperti itu muncul di dunia saat itu, saya khawatir kita bisa tulis ulang sejarah. Suara dewa fantasi emas bergumam. Tapi Xiaoyan mengabaikannya saat ini, dia merasakan kekuatan yang dimilikinya hanyalah sebuah anugerah. Bahkan lebih banyak berpikir, keterampilan bertarung yang diberikan kepadanya oleh Tianlin itu bisa memegang matahari dan bulan di tangan. Anda dapat memilihnya. Bintang ini adalah dua keterampilan bertarung tubuh saat ini. Saya khawatir, saya hanya bisa menggunakan yang pertama dengan enggan. Saya melihat telapak tangan Xiaoyan yang besar dan luas seperti benua perlahan membentang ke depan. Seolah-olah pada saat ini, semua yang kamu lihat di depanmu sepertinya, semua ada di telapak tangannya. Wajah pria jelek itu menjadi sedikit serius saat ini, namun tampaknya tidak ada banyak perasaan krisis di benaknya. Tingkat keterampilan bertarung itu baru saja melampaui level kuno. Dan sudah mendekati tahap tertinggi. Dia memang sebuah sosok yang kusuka. Bagus sekali, terutama warnanya berubah menjadi emas. Jari-jari besar Xiaoyan tingginya bagaikan gunung yang berdiri. Tampaknya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Setelah memegang dunia di telapak tanganmu, kemudian peganglah matahari dan bulan di tanganmu. Suara gumaman Xiaoyan perlahan keluar. Sosok pria jelek itu segera mulai berubah, seolah ingin mencabik-cabiknya. Aura hitam menyebar dengan cepat dari tubuh pria jelek itu, lalu berkumpul di belakangnya. Segera terdengar suara robekan yang keras. Saya melihat celah terbuka di kabut hitam di belakangnya. Segera di celah itu, pupil mata vertikal berwarna biru sama muncul, melihat segala sesuatu di dunia dengan mata dingin. Saat itu muncul, Xiaoyan hanya merasakan jiwanya bergetar. Seolah-olah jiwanya sedang dicengkeram dengan erat. Mengambil kembali keterampilan bertarung Anda, pria jelek itu berbicara perlahan. Kedengarannya masih melekat seperti suara dari surga jatuh ke telinga Xiaoyan dan menembus jauh ke dalam jiwanya. Tampaknya Xiaoyan tidak boleh ragu untuk dia bisa patuh. Xiaoyan benar-benar mulai menarik telapak tangan raksasanya tanpa terkendali. Keterampilan bertarung yang diinterupsi secara paksa dengan cara ini akan menimbulkan reaksi balik pada Xiaoyan. Seteguk darah emas muncrat, kemudian sosok besar Xiaoyan terhuyung beberapa kali, matanya menatap pupil mata vertikal biru di belakang pria jelek itu. Dengan heran Xiaoyan bisa merasakan itu. Ketika dia menatap, ada perasaan menyeramkan di sekujur tubuhnya. Seolah-olah jurang dunia sedang menatapnya. Namun yang benar-benar mengejutkan jiwa Xiaoyan adalah pupil mata vertikal biru ini terlihat sangat familiar. Bukankah ini si mata anjing? Saat Xiaoyan melihat mata biru itu muncul, sepertinya aku mengenalinya dan itu nampak familiar di mataku. Bola mata ini hampir sama persis dengan mata anjing. Bagaimanapun secara umum, semua mata berpasangan dan Goyang juga mengatakannya sebelumnya tentang tubuhnya. Mungkinkah ini mata anjing yang lainnya? Xiaoyan terkejut, walaupun terdapat perbedaan kemampuan, tapi fungsinya sama dengan mata anjing. Misalnya saat ini, dia mengendalikan pikiran Xiaoyan, metode terpentingnya adalah mengandalkan kekuatan jiwa. Jika itu masalahnya, itu seperti kembaran mata anjing yang lain. Jadi itu masuk akal juga, akan memiliki kekuatan jiwa yang sama dengan mata anjing. Untuk memperbaiki penghalang dunia yang rusak dari dunia kuno abadi dan iblis. Xiaoyan tidak yakin, tapi setidaknya pada saat ini, mata berwarna biru tua ini memiliki pupil yang persis seperti mata anjing. Sehingga Xiaoyan tidak bisa lagi mengambil tindakan terhadap pria jelek itu. Pria jelek punya banyak trik di luar imajinasi Xiaoyan. Bisakah keabadian Tuhan tingkat kedua begitu kuat?
Xiao Yan mau tidak mau menggerakkan telapak tangannya ke depan lagi. Namun telapak tangan yang baru saja diulurkan kembali terhenti. Apakah Anda merasa tidak mampu mengerahkan kekuatan Anda? Jelas wajah yang gagah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan yang sudah menebaknya, tentu saja saya memperhatikan pemandangan ini. Hanya dengan melihat pria jelek seperti seorang wanita, kelihatannya sangat menjijikan. Langsung tanda raja jahat muncul di antara alis Xiao Yan. Kemudian, fluktuasi jiwa yang kuat terpancar dari tubuh Xiao Yan untuk mematahkan kendali mata ini. Saya khawatir, mata anjing adalah yang paling cocok. Tapi sekarang, saya yakin dunia kuno abadi dan iblis sedang mencari Goyan. Xiao Yan melepaskannya, lalu kemungkinan dunia kuno abadi dan iblis akan berusaha sekuat tenaga untuk segera menangkapnya. Jadi sekarang Xiao Yan hanya bisa memadukan klon pemakan jiwa yang ia miliki. Jiwa yang tertelan dalam klon pemakan jiwa adalah sebagai kekuatan utamanya. Karena dengan cara ini, Xiao Yan mungkin bisa memblokir si mata anjing itu. Namun yang jelas, hasilnya sia-sia. Klon pemakan jiwa masih terlalu lemah jika Anda bisa menelan avatar jiwa. Mungkin itu bisa membuat kekuatan jiwanya lebih kuat. Tapi sekarang biarpun dia menyatu dengan klon pemakan jiwa, masih kurang jika dikatakan dengan level yang sama. Pria jelek itu mengulurkan jarinya ke depan, kelima jari itu tampaknya menjadi senjata paling ampuh di dunia. Saya melihat kelima jarinya berdetak. Garis darah muncul di tubuh Xiao Yan. Tubuh yang sangat kuat pria jelek itu menatap mata Xiao Yan, lalu melihat ke atas dan ke bawah. Ada pesona yang tak terlukiskan di matanya ini, seperti mengagumi sebuah karya seni. Terjadi sebuah ledakan. Itu ternyata berasal dari Xiao Yan. Beberapa saat kemudian meledak dengan keras, berubah menjadi pecahan datar yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka terputus, tapi ini cukup membuat Xiao Yan kehilangan kekuatan bertarungnya. Saat ini Xiao Yan mengerti, bahkan jika kamu tahu bahwa Yuyan melakukannya dengan sengaja, tapi pria jelek di depanku itu terlalu kuat. Ada banyak cara, meskipun dia telah menerobos ke alam leluhur saat ini setelah pertarungan sederhana. Xiao Yan mengerti, dia tidak bisa menang sama sekali. Yuyan juga merupakan tiruan dari si mata anjing. Pria jelek di depanku, mata Xiao Yan menunjukkan keraguan. Mungkinkah dia juga tiruan dari si mata anjing? Xiao Yan memikirkan itu di benaknya. Lalu, setelah berpikir matang, ia berkata, menurut saya, itu sangat mungkin terjadi. Xiao Yan berpikir si mata anjing pasti sangat kuat. Aku tidak menyangka dia adalah seorang wanita sebenarnya. Berlatih dengan cara ini, gunakan laki-laki sebagai penyamaran. Budidaya kebanyak kaum laki-laki yang hanya bisa memanfaatkan perempuan sebagai mainan untuk berlatih. Namun sangat jarang melihat wanita seperti itu menggunakan pria sebagai mainan. Saya takut dengan kekuatan keempat orang ini, bahkan di atas permaisuri, orang seperti itu tidak bisa menolak sama sekali. Sekarang kita telah berhasil menerobos ke alam leluhur yang terdiri dari makhluk abadi dan iblis. Belum diperoleh, tapi itu tidak masalah. Saat ini, kita harus menemukan cara untuk keluar sini. Kegilaan si mata anjing berada di luar imajinasi Xiao Yan. Ini menggunakan berbagai metode untuk memaksa Xiao Yan tunduk. Dia harus mengubah Xiao Yan menjadi tak berkutik sebelum dia mau menyerah dengan kekuatannya. Jika kamu benar-benar ingin bersamaku, itu tidak perlu menghabiskan banyak waktu sama sekali. Tapi sekarang sepertinya dia tidak ingin memaksa. Dengan kata lain, kekerasan tidak berpengaruh ke dalam kekuatannya. Perasaan dipaksa masih sedikit lebih buruk. Saya rela menyerah untuk ini, walaupun demikian, Xiao Yan tidak berniat untuk terus melawannya. Lebih baik menuruti keinginannya dulu, jika tidak, ada yang tidak terduga. Tunggu sampai aku terluka parah, Yuyan akan segera muncul. Xiao Yan mengerti dengan jelas di dalam hatinya sekarang. Saya telah melihat semuanya hanya mengikuti arus. Gunakan Yuyan dulu, lalu lihat apakah Anda bisa mendapatkan pesanan kuno abadi dan iblis. Kemudian temukan cara untuk menyelinap diam-diam melalui pagoda Ziken. Dalam perjalanan, setidaknya teruslah berjuang seperti ini. Akhir cerita Xiao Yan juga sama, hanya adegan ini. Xiao Yan juga membutuhkan kerjasama untuk menyelesaikannya.
Meskipun diketahui bahwa ini dilakukan oleh 4 orang, namun dengan bantuan kekuatannya, kita tidak bisa membiarkan dia menemukannya. Xiaoyan masih berjuang, pada akhirnya itu runtuh dengan cepat. Semua tubuh fisik dihancurkan, nafasnya berat. Akting itu nyata, namun luka di tubuhnya juga nyata. Hidup memang berlalu dengan cepat. Xiaoyan tiba-tiba tertawa liar, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu ingin membunuhku. Saya akan mati hari ini, saya juga ingin mendukung Anda. Xiaoyan tertawa keras, dia berkata dengan marah. Tiba-tiba aura maniak melonjak di sekujur tubuhnya. Sepertinya dia berencana meledakkan dirinya sendiri. Sayang sekali tubuhku sesempurna ini, meskipun aku tidak tahu siapa kamu. Tapi aku akan kembali untuk membalas dendam padamu setelah memasuki dunia kuno abadi dan iblis. Senang rasanya menghadapi keinginan makhluk abadi dan iblis atau Yuyan. Mereka semua berpikir Xiaoyan hanyalah tiruan. Oleh karena itu masuk akal jika Xiaoyan melakukannya. Karena mereka mengira itu tiruan, maka kita perlu mengambil tindakan dengan lebih realistis. Tubuh yang sempurna, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Mata pria jelek itu tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Tampaknya Xiaoyan akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jika ia dibiarkan meledak, tidak ada kesempatan untuk menemukan identitas aslinya. Tubuhnya memang terlihat cantik dan sempurna meskipun itu adalah tiruan. Bukan tidak mungkin ia benar-benar melakukan itu saat ini di luar gerbang kuno. Yuyan tiba-tiba membuka mata indahnya. Dia tiba-tiba berdiri tegak dan hilang begitu saja. Xiaoyan menghela nafas di tubuhnya. Nafas gelisah terus-menerus keluar. Tentu sebenarnya Xiaoyan hanya ingin melihat apakah tebakannya benar atau mungkinkah tebakannya salah. Butuh waktu yang lama, bahkan membuat suasana menjadi sedikit canggung. Bahkan jika penghancuran diri memakan waktu terlalu lama, tapi Yuan masih belum muncul. Ia membuat Xiaoyan ragu untuk beberapa saat. Apakah itu hanya angan-angan belaka? Mungkin pria jelek itu bukan dari 4 faksi, tapi hanya pemikiranmu saja. Saat suara seperti lonceng perak terdengar, ini benar-benar merusak segalanya. Siapa yang berani menyentuhnya, aku akan membunuh siapapun.